Quran surah An-Nisa ayat 69 yang maknanya adalah taat kepada Tuhan, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kalian bertentangan atas segala sesuatu, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Dan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itu akan lebih baik dan lebih utama akibatnya. Selanjutnya yaitu mufradat dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Qul atiullaha, yang artinya adalah taatilah Allah, wa atiur rasul, yang artinya adalah taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Wa in tanaza'tum, jika ada perkara yang tidak sesuai atau tidak, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna, yang artinya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, maka itu akan lebih utama dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kunci dari ayat ini adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW menaklukkan beserta para sahabat menaklukkan kota Madinah, kota Mekah. Dengan demikian Ka'bah yang menjadi lambang kebesaran kota Mekah, dan seluruh Hijaz dibersihkan dari berhala-berhala yang ada di sana. Dan sedangkan kunci Ka'bah yang dipegang oleh Utsman bin Talha diambilnya untuk membuka Ka'bah tersebut. Sesudah turun ayat ini, maka kunci Ka'bah diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada Talha sebagai suatu amanat, karena Talha yang telah memegangnya sejak zaman jahiliyah. Sebagaimana telah kami terangkan berulang-ulang bahwa menurut ketetapan kaidah usul fiqh, yang dipandang ialah turunnya lafaz, bukan sebab turunnya ayat. Walaupun di sini membahas tentang turunnya kunci yang dikembalikannya kunci kepada Talha oleh Rasulullah sebagai suatu amanat, maka amanat itu seharusnya dijalankan dengan baik secara umum, seperti itu. Selanjutnya munasabah yang akan dijelaskan oleh Putri Mejani. Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Bahwa ayat sebelumnya dari Quran surah An-Nisa ini masih berhubungan erat, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya, serta berbakti kepada orang tua. Dan kita juga untuk diperintahkannya untuk berinfak dan lain-lain. Perintah-perintah tersebut untuk apa sih? Perintah-perintah itu untuk mendorong manusia itu agar menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan saling tolong-menolong. Secara khusus dari ayat-ayat sebelumnya itu
untuk menciptakan sebuah hukum. Nah, dari ayat ini, Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, bahwa setelah diciptakannya sebuah hukum itu, bahwa masyarakat muslim ini agar bersikap mentaati siapapun yang memberi keputusan itu. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang tafsir. Yang pertama itu tafsir dalam ayat. Di sini saya mengambil contoh Quran Surat Al-Maidah ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil dari pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dari tafsir Quran Surat Al-Maidah dijelaskan bahwa ketika kita ingin memilih sebuah pemimpin, kita harus tahu betul siapa dia, agamanya apa, dan dari keturunannya dari apa, agar kita tidak salah memilih pemimpin. Yang kedua yaitu mengambil tafsir hadis. Yang kita ambil itu tafsir hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, ilmaku muslimin sam'u wa ta'atu lima ahabba wa kariha illa ayu maro bimaksiatin fa in amriha bimaksiatin wala sam'a wala ta'am. Ini artinya wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat pada Allah. Maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat pada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat. Maksud dari tafsir dua hadis ini menjelaskan bahwa kita harus mentaati seorang pemimpin yang tidak memerintahkan kita kepada berbuat maksiat. Apabila pemimpin itu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya, tapi kita juga tidak boleh memberontaknya. Untuk dari tafsir Al-Mufassir dijelaskan dari tafsir At-Tabari yang menjelaskan bahwa ulil amri itu yang dikatakan sebagai ulil amri itu yaitu yang ahlul ilmi wal fiqh, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu dan pengetahuan. Itu menurut At-Tabari. Untuk Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai ulil amri itu ada 4. Yang pertama itu umara. Umara itu para pemimpin yang mengurusi masalah keduniaan. Yang kedua itu ada yang dimaksud ulil amri itu yaitu ulama dan fuqaha. Yang ketiga itu yang dimaksud sebagai ulil amri itu yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, yang terakhir itu yang keempat yaitu yang dimaksud sebagai ulil amri itu Abu Bakar dan Umar. Gambaran umum dari pemimpin berasal dari bahasa Arab yaitu to'a yatimu to'atan, yang artinya tunduk atau patuh. Sedangkan menurut istilah pemimpin itu disamakan dengan al-Islam, di mana pemimpin ini harus mengajarkan kita kepada yang kebaikan dan menjauhi yang keburukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari semua yang sudah tadi kita jelaskan, bahwa analisisnya ini ada sesuatu yang menarik di Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, di mana kata ati'ullaha wa ati'ur rasul, tetapi tidak ada kata ati'u dalam ulil amri. Kenapa tidak ada? Karena ketika kita ingin taat kepada pemimpin, itu harus dibarengi dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maksudnya bahwa pemimpin itu harus mengajarkan kita kepada kebaikan
dan menjauhi larangannya. Nah, di mana pemimpin juga harus berlandaskan kepada Quran dan Sunnahnya. Dan berbeda juga karakteristiknya dari Quran surat Al-Maidah ayat 59 tadi yang bisa saya jelaskan, bahwa karakteristik dari Quran surat ini, ketika kita ingin memilih pemimpin itu kita harus tahu kriterianya pemimpin itu seperti apa. Yang pertama itu kita lihat dari latar belakangnya, kemampuannya dia. Nah, kita tidak boleh memilih pemimpin yang mengejek Al-Quran, yang tidak percaya kepada Al-Quran, pada kitab-kitab Allah daripada Rasulnya. Nah, dari hadis yang sudah saya jelaskan tadi juga kriterianya sebagai pemimpin itu, untuk kita taat kepada pemimpin itu harus benar-benar tidak ikut kepada kemaksiatan yang telah diperintahkan oleh pemimpin tersebut, tapi kita harus menasihatinya supaya pemimpin itu tidak melakukan berbuat maksiat kepada kita. Terserah pemimpin mau buat maksiat apa enggak, yang penting kita tidak boleh memberontaknya, apalagi sampai demo boleh, tapi tidak boleh anarkis. Kesimpulannya bahwa taat kepada pemimpin itu dilihat dari segi Oke, kesimpulannya jadi yang dimaksud taat kepada pemimpin yaitu pemimpin itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnahnya, dan kita juga harus memilih pemimpin yang benar-benar